Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi setiap kita. Shalom. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah kesempatan yang terbaik bagi setiap kita, sebab kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang kembali beribadah kepadanya. Baiklah, kita akan memulai seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengambil sikap saat teduh. Saat teduh kita mulai. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Saat teduh kita selesai. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mulai memuji Tuhan. Kita membuka buku pujian kita nomor 8. Buku puji-pujian nomor 8. Puji Tuhan yang Maha Kuasa. Baitnya yang ketiga. Puji Tuhan yang memeliharakan hidupmu. Mari semua makhluk memuji di hadapannya. Umat Tuhan bersorak haleluya, memuji memuliakannya. Kita masih tetap berdiri. Doa pembukaan oleh hambanya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas hari yang baru yang kau beri bagi setiap kami, sehingga kami boleh bersekutu bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi ini dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memimpin dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita melanjutkan buku pujian kita nomor 32. Buku puji-pujian kita nomor 32. Ku bernyanyi tentang Yesus. Puji
yang kedua. Masalah manusia ialah yang terindah, segala rahmat anugerah, semua pemberiannya. Bernyanyi tentang Yesus, bagiku ya terindah. Dialah Tuhan mukhalisku, mati untuk daku. Baitnya yang ketiga. Sungguh setiawan, pelindungku yang kukuh. Meski ombak bergelombang, sandar dia takkan goncang. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku ya terindah. Dialah Tuhan mukhalisku, mati untuk daku. Kita masih melanjutkan pujian kita. Kita membuka kembali buku pujian kita nomor 224. Pada bait yang terakhir saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Buku puji-pujian nomor 224. Berdiri bersama-sama. Tinggal serta ajar kenal kebenaran, tunggu dosa terlepaslah, duka susah dilenyapkan. Hari yang bahagia ku bersama dengan Bapa, kemurahan Allah nyata ku hampiri. Hari yang bahagia, kesukaan tak terkira. Kita meninggalkan buku pujian kita sejenak. Sebagai orang percaya di seluruh dunia, maka kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita membacakan ayat pertanggapan kita bersama-sama, terlebih dahulu kita akan membuka kembali buku pujian kita nomor 161. Kita masih melanjutkan pujian kita. Kita membuka kembali buku pujian kita nomor 138. Pada baitnya yang terakhir saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Buku puji-pujian nomor 138. Jalan hidupku
kita berdiri bersama-sama. Lekaslah harinya tiba, iman pun akan tampakkan, dan sang takala pun akan berbunyi. Tuhan akan turun ke bumi. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Mari jemaat Tuhan, kita meninggalkan sejenak puji-pujian kita. Kita akan membuka Alkitab bertanggapan kita yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-36. Kita akan membacanya seperti biasa, silih berganti. Saya membaca ayat bilangan yang ganjil dan Bapak Ibu sidang jemaat membacakan ayat bilangan yang genap, dan demikian seterusnya. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-36. Baiklah, jika sudah mendapatkannya, kita akan membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Paulus ditangkap. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Malah pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai, lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya? Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya, orang-orang yang meneriakkan itu, dan karena berpendapat itu dia tidak dapat mengetahui apakah sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak. Yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Nyatalah dia." Amin. Demikianlah pembacaan nas Alkitab kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh Ibu Evangelis Indah Ayu Sumarni. Namun sebelumnya kita akan menyambut firman ini dengan mengangkat satu pujian nomor 186. Buku puji-pujian nomor 186. Tempat yang tertinggilah
baitnya yang kedua. Kan ku tinggalkan dosa serta usaha yang hampa, dengan penuh percayaku tempat yang tinggi ku tuju. Tuhan tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi. Kepada Ibu Evangelis Ninda Aisumani saya persilakan. Ke tempat yang tinggi itu, Tuhan tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu pada minggu hari ini dengan ucapan syukur kepadamu ya Allah, untuk setiap kebaikan Allah yang telah berlaku dalam hidup kami. Engkau telah menolong akan hari-hari kami, dan Engkau memberikan kesempatan bagi kami pada hari ini untuk boleh bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudari seiman kami, memuji memuliakan akan Tuhan, belajar akan kebenaran firman Tuhan yang akan mendewasakan setiap kami di dalam pengenalan kami akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Allah, Engkau melihat akan setiap kami telah siap mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biar Allah Roh Kudus boleh menolong tiap-tiap kami, menerjemahkan, memberikan pengertian bagi kami, dan pada akhirnya kami dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan keseharian kami. Berfirmanlah kepada kami sekalian ya Bapa, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali karena hari ini kembali kita boleh bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Allah, mendengarkan akan firman Allah. Kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Hagai. Hagai pasalnya yang pertama. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang terakhir. Kitab Hagai ada 2 pasal. Saya akan mencoba mengupasnya kedua pasal ini, tetapi kita akan membacanya dari pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Halaman Alkitab saya 1302. Kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita semuanya. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Dairus, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu.
maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhnya kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian, aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen ataupun orang percaya sebetulnya tidak dapat dipisahkan dengan gereja. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, pada waktu pandemi baru saja terjadi di negara kita, pemerintah kita mengumumkan bahwa seluruh rumah ibadah ditutup untuk sementara waktu. Baik itu ibadah orang Hindu, orang Buddha, orang Muslim, gereja, semuanya ditutup. Dengan alasan agar pandemi ini cepat selesai dan tidak semakin menyebar. Nah, hal itu juga terjadi di tempat kita. Saya ingat pada waktu itu kira-kira bulan Mei, kita tidak ada ibadah sampai dengan bulan Juli. Pada waktu saya bertemu dengan beberapa jemaat di tempat ini, juga pada waktu saya omong-omong dengan keluarga saya, semuanya menyatakan hal yang hampir sama, atau saya katakan sama. Apa itu? Nggak enak, Bu, nggak datang ke gereja. Kapan ya kita ke gereja ya? Sebetulnya kita ada ibadah, karena kami selalu memberikan khotbah secara online. Tetapi mereka merasakan bahwa sudah tidak seperti ibadah. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak datang ke gedung gereja. Saya pun biasanya sedih pada waktu saya berdoa. Biasanya saya doa pagi di altar sini bersama Bapak. Saya bilang, Bapak, sampai kapan Mbak kita seperti ini ya? Kapan gereja ini kembali dibuka dan kita boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan seperti waktu-waktu yang lalu? Di tempat di keluarga saya juga menyatakan seperti itu. Nggak enak, nggak bisa konsentrasi, nggak enak pakai TV, seperti nggak kebaktian katanya. Wah, banyak keluar. Dan memang seperti itu. Mengapa? Karena sesungguhnya mulai dari kita kecil, bagi kita yang orang tua kita memang orang sudah Kristen atau orang percaya, kita dididik, kita diajak bahwa pada hari Minggu kita akan datang ke gereja, duduk bersama, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bagi kita juga yang walaupun latar belakangnya bukan orang Kristen, pada waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita secara otomatis juga datang ke gereja bersama dengan saudara-saudari kita, bersama dengan rekan-rekan kita, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan seperti hari ini. Dan seperti ini tidak dapat tergantikan. Tadi sudah saya katakan, walaupun kita pakai online, pakai apa, rasanya berbeda. Nah, sesungguhnya hal ini seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Sebab dari mulanya Allah juga mengajarkan seperti ini. Zaman dulu memang
belum ada gereja, mereka membawa tabut Tuhan, tabut perjanjian, yang awal-awalnya orang-orang percaya pada waktu itu membangun satu mezbah bagi Tuhan. Baik itu Nuh, baik itu Abraham, itulah tempat mereka beribadah pada waktu itu. Mereka membangun satu tempat kecil, ya, satu mezbah kecil, dan mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Pada waktu zaman Salomo menggantikan tabut perjanjian Tuhan dengan satu gedung gereja. Itu adalah pembangunan bait Allah yang pertama yang dilakukan oleh Salomo. Kemudian pembangunan bait Allah yang kedua itu terjadi pada waktu mereka bangsa Yehuda keluar dari Babel. Setelah mereka diungsikan, setelah mereka ditahan, setelah mereka mendapat perbudakan di negeri Babel, yang tertulis di dalam kitab Hagai pada pagi hari ini. Nah, tempat ibadah atau bait Allah mempunyai makna yang khusus bagi setiap kita orang-orang percaya. Bagi bangsa Israel pada waktu dulu, bait Allah punya arti yang khusus, di mana mereka setiap tahun datang ke rumah Tuhan, ke bait Allah ini, dengan memberikan korban persembahan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kita saat ini. Beberapa waktu yang lalu, pada waktu kita mendengar ada gereja yang tidak diizinkan membangun gedung gereja, pada waktu kita mendengar ada pengerusakan di gereja, hati kita menjadi sedih. Bukan apa-apa kita merasa bahwa itu rumahnya Tuhan. Bukan rumahnya Tuhan. Sesungguhnya rumah Tuhan adalah di dalam diri kita. Tetapi itu tempat di mana kita orang percaya dapat memuji, memuliakan Tuhan secara bersama-sama. Oleh karena itu kita sedih dan kita berdoa senantiasa bagi mereka. Nah, di dalam kitab Hagai, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kalau tadi kita teliti membaca firman Tuhan ini, sesungguhnya pada waktu itu Nabi Hagai menyerukan kepada bangsa Yehuda agar mereka kembali membangun bait suci, kembali membangun akan rumah Tuhan yang sudah dihancurkan oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan, oleh Raja Nebukadnezar. Dan setelah itu mereka ditawan ke Babel. Setelah mereka keluar dari Babel, kalau kita membacakan firman Tuhan ini, mereka merasa sangat gembira, mereka sangat senang, dan mereka berusaha untuk memulihkan akan keadaan mereka. Apakah itu salah? Tidak. Tetapi yang menjadi kesalahan yaitu bahwa mereka melupakan akan pembangunan rumah Allah. Mereka tidak memperdulikan akan pembangunan bait Allah yang sudah runtuh. Sehingga kalau kita melihat di sini, Allah memperingatkan mereka, Allah menegur mereka. Di sana pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dinyatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Bangsa Yehuda merasa belum waktunya membangun rumah atau membangun tempat ibadah, bait Allah. Hari ini waktunya saya membangun rumah saya yang sudah rusak. Saya kembali menduduki tanah-tanah saya yang dulu saya tinggalkan. Saya mencoba untuk membangun akan perekonomian saya. Mereka melupakan akan pembangunan bait Allah. Sehingga Tuhan berkata di dalam ayat yang ketiga dan keempat, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya,
Apakah sudah waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Bangsa Yehuda menganggap bahwa ini saatnya bagi saya untuk membenahi rumah tangga saya, untuk membenahi perekonomian saya, untuk membenahi kembali akan semua kerusakan-kerusakan yang pernah terjadi. Jadi pembangunan bait Allah itu nanti, menurut mereka. Tetapi Tuhan berkata, apakah sekarang waktunya kamu mendiami rumahmu dengan papan yang bagus, dengan tempat yang indah, dengan semua perabotan yang bagus? Allah menegur dan Allah mengingatkan mereka, lihatlah, karena engkau mengabaikan akan pembangunan bait Allah, karena engkau mengabaikan akan rumahku, maka sesungguhnya engkau mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak kenyang. Kamu pakai baju tetapi masih kedinginan. Engkau minum tetapi engkau tidak pernah puas. Firman Tuhan mengatakan, engkau seperti menyimpan sesuatu di tempat yang bocor. Saya rasa kita semua pernah memiliki barang yang bocor di rumah kita. Saya beberapa kali mempunyai tong yang bocor. Kemudian di sekolah saya juga ada tempat penampungan air bocor. Jadi beberapa waktu yang lalu Bu Ros saya minta untuk menggantinya, beli satu lagi. Mereka lapor, Bu, itu kamar mandi itu baknya bocor. Ya nggak, Bu? Iya, kami sudah isi, Pak, sebelum pulang sekolah itu kami isi penuh. Besok paginya kami lihat kosong lagi, Bu. Sekali mereka balikkan, walah bocor sudah. Sehingga kami harus menggantikan yang baru. Mungkin kita pernah mengalami seperti itu. Entah tong kita yang bocor kah, entah cawan kita yang retak dan lain sebagainya. Tetapi untuk semuanya itu kita melihat bersama-sama bahwa apa yang kita simpan di dalamnya akan habis. Seperti tong air di tempat sekolah kami, ya bak air itu karena bocor walaupun penuh habis. Paginya mau dipakai, oh tidak ada lagi, ngisi lagi, nanti sudah penuh habis lagi. Seperti itulah keadaan bangsa Yehuda pada waktu itu. Mereka rajin bekerja, mereka bekerja secara mati-matian, mereka mengumpulkan semua hasil mereka. Tetapi Allah tidak berkenan kepada mereka. Mengapa? Karena mereka mengabaikan akan pembangunan rumah ibadah bagi Tuhan. Kalau kita melihat di sana, di dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, ayat yang ke-10, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, dan ke atas segala hasil tanah. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Apa yang engkau bawa pulang, apa yang engkau sudah ambil, apa yang engkau hasilkan, Tuhan mengatakan, aku menghembuskannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita belajar akan firman Tuhan, agar kita dapat mengutamakan, menomorsatukan pekerjaan pelayanan Tuhan, kasih kita kepada Allah di atas semua yang kita miliki. Kalau gitu apakah kita tidak boleh memikirkan diri kita? Boleh, siapa yang tidak boleh? Kalau kita nak memikirkan diri kita, siapa yang memikirkan kita? Kalau kita tidak memikirkan keluarga kita, siapa yang mau memikirkan keluarga kita? Tetapi di sini kita belajar bersama-sama bahwa sesungguhnya Allah di atas semuanya dan Allah di atas segala-galanya. Kasih kita, perhatian kita, cinta kita itu kepada Allah, itulah yang utama. Bangsa Yehuda telah dibebaskan Allah dari negeri Babel. Mereka telah
melihat, merasakan kasih Allah, cinta Allah bagi mereka. Tetapi pada waktu mereka telah bebas dari negeri Babel, mereka melupakan akan kasih Allah dengan mengabaikan akan pembangunan rumah ibadah, pembangunan bait Allah pada waktu itu. Sehingga Allah berkata kepada Hagai, dan Hagai menyampaikan itu kepada bupati yang ada pada waktu itu, yaitu Bupati Zerubabel. Hagai mengajak agar bangsa ini untuk kembali membangun akan rumah ibadah mereka, tempat mereka memberikan korban kepada Allah. Dan kita melihat bahwa pada waktu itu bangsa Yehuda mau mendengarkan akan teguran Allah. Di dalam firman yang kita baca di sana dikatakan pada ayat yang ke-8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ayat 12, lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Ayat 14, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel Bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu mereka melakukan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Pada waktu mereka ditegur oleh Allah, mereka membuka hatinya, mereka membuka telinganya, dan mereka mau melakukan apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Hal ini sangat bagus, hal ini sangat diinginkan oleh Allah. Dan jikalau kita melihat pada bagian yang kedua, yaitu di dalam pasal yang kedua, nanti Bapak Ibu dapat membacanya di rumah. Di sana kita melihat bahwa dengan pembangunan rumah ibadah itu, maka Allah mencurahkan akan berkat bagi mereka. Dalam pasal yang kedua, Allah mengatakan, aku menggerakkan bangsa-bangsa untuk menolong engkau. Pada waktu pembangunan itu dimulai, Allah tidak membiarkan mereka sendiri, tetapi Allah dengan caranya. Firman Tuhan mengatakan, aku menggoncangkan bangsa-bangsa sehingga mereka bermurah hati dan memberikan apa yang engkau perlukan. Dan keindahan bait Allah yang kedua itu jauh melebihi daripada pembangunan gereja atau gedung atau tempat ibadah atau bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang luar biasa. Dalam ayat, pasal yang kedua ayat yang ke-7 di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. 8 dan 9, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku memberikan damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Lihat, pada waktu bangsa Yehuda mau membuka hatinya, tergerak kakinya, tergerak tangannya untuk memulai akan pembangunan rumah Tuhan yang baru, Allah tidak membiarkan mereka sendiri, tetapi Allah menolong, Allah memperlengkapi mereka. Bahkan Allah menggerakkan akan bangsa-bangsa sehingga mereka ada belas kasihan, mereka ada kemurahan, sehingga pembangunan rumah
atau bait Allah ini bisa terbangun dengan baik. Dan firman Tuhan mengatakan, dan pembangunan rumah itu, rumah ibadah yang kedua, bait Allah yang kedua, ada yang lebih megah daripada yang lalu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya di tempat kita pun saat ini telah merencanakan akan pembangunan gedung gereja yang baru. Hal ini sudah dicanangkan kira-kira 2 tahun yang lalu. Dan kira-kira 2 tahun mendatang kita akan membangun gedung gereja yang baru. Sebetulnya saya sedih pada waktu saya melihat jemaat beribadah di luar, ya. Dulu tidak pernah dan tidak pernah kita pikirkan. Karena adanya pandemi maka sebagian harus duduk di luar. Kemudian saya berkata dengan beberapa majelis, Pak, mau ya dibetulkan Pak, itu Pak lantainya Pak. Kesian nggak jemaat Tuhan itu. Mereka ibadah di situ, tetapi itu lantainya sudah tidak karuan, ya jelek-jelek. Kemudian majelis mengatakan, ya lah Bu, dibetulkan lah. Ya kami betulkan. Kasih kipas lah Pak. Mereka selalu bilang kepanasan Bu, yang di luar minta ampun mataharinya. Ya kalau gitu kita pasang. Ya. Sudah waktunya bagi kita saat ini memang membangun akan gedung gereja yang baru, yang seperti dilakukan oleh bangsa Yehuda pada waktu itu. Dan ini sudah direncanakan, panitia telah ada. Panitia telah bergerak untuk memulai dengan penggalangan dana. Kebetulan di sini bendahara pembangunan Pak Agung, ya kau. Nah, tetapi kita lihat sampai hari ini apa yang kita perlukan belum tercukupkan. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya jemaat Tuhan? Apakah kita harus berdiam diri? Apakah kita harus terus bekerja untuk memenuhi keperluan kita sendiri dan kita mengabaikan akan apa yang sudah dicanangkan, apa yang sudah kita rancangkan, bahwa kita akan membangun gedung gereja yang baru? Apakah kita tergerak hati untuk menyisikan berkat yang Allah berikan kepada kita untuk diberikan guna pembangunan gedung gereja ini? Bangsa Yehuda pada waktu mendengar teguran Tuhan, mereka tidak mengeraskan hati. Mereka membuka hati. Karena mereka tahu sesungguhnya mereka harus melakukan akan hal ini. Dan mereka merasakan firman Tuhan mengatakan, karena engkau mengabaikan pembangunan bait Allah, maka engkau tidak memperoleh apa-apa. Tuhan katakan, aku menahan embun, baik itu di gunung, di tanahmu. Kalaupun engkau menghasilkan, aku akan menghembuskannya, kata firman Tuhan. Pagi hari ini kita belajar tentang bangsa Yehuda yang mau membuka hati, yang mau menggerakkan tangannya, kakinya, untuk kembali memulai akan pembangunan bait Allah yang baru yang telah runtuh. Hari ini juga kita mendengarkan bersama-sama. Lalu apakah respon kita, tanggapan kita? Apakah kita menganggap, sudah biarkanlah, itu kan urusannya majelis, yang penting aku datang ke gereja selesai. Biarkanlah itu dipikirkan dengan pengurus gereja, pikirkan dengan Pak Pendeta, pikirkan dengan majelis. Saya jemaat biasa. Ataukah kita merespon bahwa ini perlu bagi gereja kita, perlu bagi semua jemaat kita, sehingga kita lebih nyaman di dalam kita beribadah. Kita boleh mengagungkan, meninggikan akan nama Tuhan. Mari jemaat, kita bersama-sama, sehati, sepikir, bergandengan tangan, kita bersama-sama bekerja untuk membangun akan gedung gereja kita yang baru. 2 tahun akan dilaksanakan pembangunan gedung gereja ini. Lalu apa yang dapat kita berikan bagi Tuhan? Jangan berpikir itu diberikan untuk saya, enggak. Ya, saya di sini sementara. Pak Fam sekarang umurnya 61, hampir 62.
Kalau Pak Fam kuat ya mungkin 70 tahun, berarti 9 tahun lagi Bapak berdiri di mimbar ini. Tetapi kalau kita makin tua, fisik makin melemah, kemudian Pak Fam makin pikun, mana bisa sampai umur 70 tahun. Mungkin kita 3-4 tahun lagi saya dengan Pak Fam berdiri di sini. Tetapi gedung gereja yang akan kita bangun akan dipakai oleh semua jemaat Tuhan, anak-anak kita, cucu kita, untuk terus dipakai dan terus dipakai untuk memuji, memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama sehati membulatkan tekad kita. Ayo kita kerjakan. Ayo kita lakukan pembangunan gedung gereja kita, sehingga melalui semuanya itu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi ini kita semuanya boleh mendapat berkat. Kita berdoa. Kami berterima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan yang dapat kami pelajari pada minggu hari ini. Biarlah apa yang sudah kami dengar boleh tertanam dalam hati kami, dan ajarlah kepada kami untuk kami boleh melakukan akan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami, sehingga dengan demikian Tuhan Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Terima kasih kepada Ibu Indah Sumarni sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Baiklah, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan menjalankan kantong persembahan kita. Kita akan membuka buku pujian kita nomor 2 bagian belakang. Nomor 2 bagian belakang. Baiknya yang ketiga, kasih yang dalam hati, ada Yesus aku beri, genap hidupku Tuhan, padamu ku serahkan, dalam darahnya yang terindah, segenap hidupku tersucilah. Segenap
tiba saatnya kita akan menyampaikan doa syafaat kita yang akan disampaikan oleh Bapak Esa Rijen. Adapun pokok-pokok doa kita pada pagi hari ini, yang pertama kita akan berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Yang ketiga, kita juga mau berdoa untuk gembala sidang dan majelis aktivis gereja. Yang keempat, kita akan berdoa bagi jemaat, baik dari segi kerohanian, kesehatan, dan ekonomi. Yang kelima, kita berdoa bagi persembahan kolekte, perpuluhan, pembangunan gereja, ucapan syukur, diakonia. Dan yang terakhir, kita juga mau berdoa untuk rencana pembangunan gedung gereja yang baru. Kepada Bapak Esa Rijen saya persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas segala kebaikan, kemurahan dan penyertaan-Mu, atas segala berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk kembali datang ke hadirat-Mu untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan ya Bapa. Terima kasih untuk segala pengampunan-Mu terhadap dosa-dosa kami, sehingga kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu karena kasih setia-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan, pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia, di mana bangsa kami sudah kurang lebih 1 tahun ini mengalami masalah besar, terutama di dalam penanganan pandemi ini yang sampai hari ini belum selesai ya Tuhan. Tapi kami percaya suatu ketika Allah akan meredakan semua apa yang terjadi di dalam negara kami, terutama pandemi ini ya Tuhan. Seluruh upaya pemerintah, biarlah Tuhan memberkati, biar Tuhan campur tangan ikut menyelesaikan persoalan yang ada di dalam negeri kami ya Tuhan. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami, bagi presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala dusun sampai tingkat RT. Biar Tuhan memberikan kebijaksanaan di dalam melaksanakan tugas pekerjaan mereka, supaya mereka sungguh-sungguh mengabdikan diri untuk bangsa dan negara dan untuk rakyat, bahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk penginjilan yang ada di dunia ini, terutama di Indonesia ya Tuhan, yang masih banyak jiwa-jiwa belum terjangkau, masih banyak jiwa-jiwa yang haus akan firman Tuhan. Tapi melalui sarana penginjilan, para hamba-hamba Tuhan, para majelis gereja, aktivis gereja, orang-orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan, Engkau pakai ya Tuhan, supaya penginjilan di negara kami semakin hari semakin berkembang. Bapa di sorga, kami berdoa Engkau berkati gereja-gereja, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada, yang berada di kota, di desa, di dusun, bahkan di seluruh pelosok tanah air. Engkau pelihara mereka supaya mereka dapat menjalankan tugasnya turut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan pagi hari ini, para seluruh jemaat kami yang ada di tempat ini, mereka yang dalam keadaan sakit, mereka yang dalam keadaan kekurangan ekonomi, mereka yang dalam keadaan lemah iman ya Tuhan, Engkau pimpin dan Engkau pelihara mereka. Engkau kuatkan dan sembuhkan orang-orang yang mungkin pada saat ini terbaring sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Agiong, yaitu paman daripada Kiki yang sakit stroke ya Tuhan. Biar Tuhan menjamah dari sakit penyakitnya, Engkau sembuhkan karena Engkau Allah yang berkuasa. Jadi secara manusia Tuhan, kami tidak bisa melakukan hal-hal
Tapi kami yakin dan percaya bila mana Bapak ini berharap kepada Tuhan, dan Bapak ini akan disembuhkan secara menurut kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang di tempat ini, para majelis gereja, aktivis gereja. Ya Tuhan, kami mau supaya Tuhan memberikan kerjasama yang baik. Engkau memberikan suatu kemampuan untuk melaksanakan tugas, supaya tugas-tugas yang ada di dalam pelayanan gereja ini dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk di mana gereja ini akan merencanakan pembangunan gereja yang baru di masa-masa yang akan datang, terutama 3 tahun ke depan akan melaksanakan pembangunan gereja ini. Ya Bapa, kami berdoa untuk para panitia yang sudah terbentuk. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah memberikan sumbangan, bantuan yang ada mereka miliki. Biar Tuhan memberkati mereka, apa yang mereka lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk di mana kami sudah memberikan uang persembahan, baik itu kolekte, baik itu perpuluhan, diakonia, ucapan syukur, bahkan persembahan-persembahan lain yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu. Engkau berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka juga dapat senantiasa mengucap syukur melalui pemberian apa yang mereka berikan kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan gereja yang akan dibangun. Ya Tuhan, Engkau memberkati dana-dana yang sudah terkumpul ya Tuhan. Juga kami berdoa supaya Engkau memberkati jemaat, supaya jemaat di sini Tuhan senantiasa bergandeng tangan, sungguh mengambil sikap untuk bertanggung jawab di dalam membangun rumah Tuhan yang baru ini. Karena bagi mereka yang punya tekad, punya niat untuk membangun, Tuhan akan memberkati seperti firman-Mu yang Engkau katakan pagi hari ini. Orang-orang Yahuda yang sudah mengambil bagian daripada pembangunan ini, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu di sini Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan seluruh rencana yang akan dilaksanakan di dalam pembangunan ini. Terima kasih Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Bapak Estarijian yang sudah menyampaikan doa syafaat bagi setiap kita. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada pagi hari ini.